Dan untuk motong itu pasti setiap hari apa ada liburnya atau bagaimana? Ya motong setiap hari ya, cuman motong 1 ekor. 1 ekor. Marketing atau jualnya ke orang-orang tertentu atau mungkin ada pengalaman lain dulu? Penjualan sapi saya ini biasanya tiap Idul Adha itu dibeli Bapak Komandan Marinir dari Surabaya, terus laku kemarin ke Pak Menteri Erick Thohir, Wah, luar biasa ya. Mantap, semoga tahun ini bisa lebih ini RI1 itu target ya memang ya. Semoga yang semoga menonton ini dan sesaat lagi mungkin akan saya review. Selamat pagi, tentunya di puasa hari ini semoga tetap semangat, tetap sehat, dan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk puasanya. Dan hari ini saya berada di kandang Haji Ilham di Probolinggo. Di sini tepatnya di mana Pak Haji? Probolinggo mana di sini? Probolinggo di Desa Jatiadi, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Gending, Probolinggo. Baik. Nah, teman-teman, di sini memang saya niatkan untuk ke Probolinggo untuk teman-teman persapian di Probolinggo khususnya. Nah, salah satunya saya di kandang Haji Ilham. Silakan Pak Haji bisa diperkenalkan profil dan kegiatan seharinya seperti apa, silakan. Ya, nama saya Ilham Hidayatur Rahman. Kegiatan saya sehari-hari, saya jagal. Selain jagal, saya bertani. Bertani apa itu? Melon atau semangka atau bertani padi atau bagaimana Pak Haji? Sembarang ya. Saya tani itu kayak melon, ada bawang. Memang di Probolinggo ini kan terkenal dari bawang ya. Bawang. Selain bawang, bertani apa lagi? Pengalaman dan ya cuma di melon itu Mas. Melon ya? Sama ya tomat. Cuman saya fokus ke bawang merah. Jadi nanti kalau misalkan saya pulang bisa nih saya nyangu melon, Pak Insya Allah bisa Mas. Bisa ya? Insya Allah bisa. Oke, terus untuk kegiatan di pasar di Jagal itu kondisinya untuk menjelang bulan Ramadan ini, terutama untuk harga daging seperti apa Pak Haji? Harga daging mulai sekarang sudah melonjak naik. Ya ini mau menghadapi Idul Fitri. Ya otomatis Idul Fitri pasti harga daging melonjak tinggi gitu. Melonjak tinggi. Soalnya kan harga sapi mulai sekarang sudah mulai naik gitu. Betul sekali. Dan infonya untuk stok sapi-sapi di Jawa Timur, karena permintaan semakin banyak, insya Allah semakin hari menjelang Idul Adha Kurban berkurang. Itu artinya kan berpengaruh pada harga Pak Haji, begitu. Nah, untuk pencarian untuk bahan-bahan potong, apa entah itu di pasar atau di petani-petani sekitar atau bagaimana Pak Haji untuk prosesnya? Kalau proses pencarian sapi itu saya yang naksir sendiri ke pasar. Jadi kalau di wilayah daerah Probolinggo sini, bagaimana pasarnya bagaimana? Tiap ada pasar sapi pasti saya jaga. Soalnya kebutuhan yang dijagal gitu Mas. Jadi pasti saya hadir kalau pas ada pasar. Begitu. Dan untuk motong itu pasti setiap hari apa ada liburnya atau bagaimana? Ya motong setiap hari ya, cuman motong 1 ekor. 1 ekor. Memang kebutuhan sehari-hari ya. Gak banyak lah Mas. Terus yang kedua saya ingin tanya untuk konsep kandangnya di sini ini Pak Haji Ilham ini memulai berternak sapi lalu usaha daging potong sejak atau mulai kapan Pak Haji? Kalau di sini ini kandang peliharaan saya sendiri Mas. Kalau kandang yang untuk jagal ada di lain tempat ya, di Kecamatan Banyuanyar, di Pasar Banyuanyar, tepatnya di situ dekat pasar sana. Soalnya rumah saya dan kandang saya juga ada di sana untuk sapi yang untuk potong. Kalau yang sapi yang ada di sini ini hanya sapi ya bisa dikatakan kelangenan lah Mas gitu. Begitu ya. Jadi kita bosan main-main ke kandang, ke sini sudah ceria lagi. Soalnya hobi itu dari kecil apa kayak misalkan
tertarik awal mula dari media sosial seperti YouTube ataupun Facebook, atau memang dari kecil Pak Haji sudah hobi ternak? Kalau dulu hobi ke sapi cuman hobi ke dagingnya aja, hobi ke intinya ke jualannya. Kalau sekarang kan hobi ke sapinya, jadi beda. Dulu hobi jual, kalau sekarang hobi pelihara gitu. Betul sekali teman-teman. Nah, juga saya perhatikan kandang sebelah di sana itu ada kayak desain kandang untuk domba ataupun kambing. Apa memang dulu pernah ternak domba, berubah karena apa? Apa karena memang peluangnya lebih besar di sapi atau bagaimana Mas? Kenapa berpindah ke sapi ini? Ini sebentar lagi saya isi Mas. Oh, isi kambing. Isi kambing iya. Untuk keperluan Idul Adha. Jadi memang untuk bisnis kambing itu sebagai untuk musiman. Iya. Betul begitu ya? Kalau kambing kan yang jelas mahalnya kambing itu di Idul Adha. Kalau di hari-hari biasa itu kambing itu kadang mahal, kadang murah. Jadi nggak tentu. Iya. Jadi kalau di penggemukan kambing itu, kalau menurut saya pribadi ya Mas, itu apa ya? Ya repot lah cari keuntungan kalau di hari-hari biasa. Kita dekat Idul Adha baru saya beli, saya isi. Baik, untuk saya akan tanya selanjutnya ini mengenai manajemen pakan yang ada di sini Pak Haji ya. Mulai dari pakannya itu setiap hari, terutama comborannya itu berapa kali sih sehari? 2 kali. Dan waktunya kapan? Waktunya pagi sama sore. Nah, pagi sore. Dan untuk komposisi comborannya Pak Haji yang digunakan di kandang ini? Komposisi comboran saya pakai ampas tahu. Nah, yang pertama tentunya itu memang kebutuhan utama di orang-orang pemain ataupun yang melihara sapi. Bisa sapinya sebesar yang ada di belakang kita ini Pak Haji. Memang ampas tahu sangat dibutuhkan, dan memang saya mau tanya itu sekarang viral-viralnya ampas tahu di Probolinggo itu untuk mendapatkan ampas tahu apakah tergolong sulit ataupun mudah? Sulit. Jelaskan Pak Haji ya. Iya, soalnya kalau di sini nggak ada kontrak, nggak mungkin dikasih gitu. Jadi saya kontrak dari 2 bulan saya bayar duluan, baru bisa dapat gitu. Kalau nggak sistem kontrak memang sulit didapat ya. Itu yang pertama. Yang kedua ini ada sentrat sepertinya ya. Ini sudah aroma-aroma sentrat yang ada di sini. Ini penjelasannya seperti apa? Takaran penggunaannya Pak Haji. Kalau pertama saya pakai ampas tahu, kedua saya pakai DDGS. Yang ketiga saya pakai S-Fit. Memang konsentrat ya. Konsentrat S-Fit ya. Baik. Untuk perkembangannya seperti apa? Tergantung Mas, tergantung apa memang dari sapi itu sendiri, karakter sapi atau masing-masing sapi atau bagaimana? Nggak tentu ya Mas. Kadang di kandang sini ini ADG ada yang 3 kilo, kadang nggak tentu, ada yang 1,5 kilo, ada yang 2 kilo. Jadi nggak tentu, tergantung makan sapinya. Kalau sapinya ya doyan makannya cepat, ADG-nya cepat. Nah, untuk pakan hijauannya Pak Haji, di sini hijauan ini ada lahan untuk stok rumput tersendiri atau ada para pekerjanya atau bagaimana? Ada pekerjanya semua, yang ngarit ada, yang bersihin ada. Kemudian untuk stok lahan hijauan misal ada. Kenapa itu lahan untuk hijauan hal paling utama ya Pak Haji? Karena kalau tidak ada pakan hijauan, rasa sapi itu tidak sempurna untuk komposisi nutrisinya. Dan yang selanjutnya akan saya tanyakan, di sini saya perhatikan banyak sapi simental. Ini ada PO ataupun di belakang, tepat di belakang saya di sana itu ada kayak Brahman Cross ya. Itu lebih dominan memilih jenis sapi apa kok? Kayaknya ini ada yang sama, atau alasan tersendiri memilih sapi yang jenis seperti di samping ini? Ya karena kebetulan aja menurut saya sapi ini yang bagus gitu. Oh, ketika survei adanya sapi tersebut. Apabila misalkan ada limusin, pasti nyari limusin gitu. Kalau yang penting bagus, saya pelihara. Begitu. Untuk kapasitas jumlah kandang di sini ada berapa ekor Pak Haji? Ini kapasitas di sini yang sebelah sini ini, soalnya saya kan pakai ukuran yang luas Mas ya. Jadi saya pakai ukuran 2 meter lebih untuk per 1 ekor.
Jadi kalau yang kandang ini isinya 5 ekor, kalau yang sebelah itu isinya 8 ekor. Dan untuk saat ini ada berapa ekor di kandang ini? Tinggal 5. Tinggal 5 ekor. Nah, untuk bobot Pak Haji, rata-rata di sini berapa ini bobotnya? Rata-rata di sini 900 up. Ada yang 1 ton? Lebih ada. Nah, yang terakhir ini saya mau tanya tentang bagaimana marketingnya. Otomatis kan kita melihara sapi bukan hanya sekedar hobi, bukan hanya sekedar kita senang, tetapi kita marketingnya juga kita perhatikan. Pernah tidak Pak Haji sapi-sapi gede yang ada di sini marketing atau jualnya ke orang-orang tertentu, atau mungkin ada pengalaman lain dulu? Penjualan sapi saya ini biasanya tiap Idul Adha itu dibeli Bapak Komandan Marinir dari Surabaya. Terus laku kemarin ke Pak Menteri Erick Thohir. Wah, luar biasa, mantap. Semoga tahun ini bisa lebih ini RI1. RI1 itu targetnya memang ya. Semoga Semoga yang menonton ini dan sesaat lagi mungkin akan saya review sapi-sapi jumbo yang dimiliki oleh Haji Ilham, dan semoga yang menonton termotivasi. Ini Haji Ilham bisa kita dibuat motivasi bagaimana tata cara beliau melihara sapi. Kemudian kandang ini saya amati memang bersih, terutama untuk kesehatan sangat perlu ya Pak Haji. Penting sekali. Betul. Mudah-mudahan yang menonton di sini termotivasi dan video ini bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bermanfaat dan sangat terinspirasi. Dan yang terakhir ini saya mau tanya apa Pak Haji, tentang sapi ini paling seperti maskot yang mana? Yang maskot di sini paling yang putih. Ya. Nah, yang putih ya. Nah, ini pertanyaan bagi saya, apabila kita punya maskot dan sapi maskot tersebut yang memang kita sukai, dan apabila ada yang ngelirik dari sebagian yang menonton, bagaimana tanggapan Pak Haji? Misalkan ada yang suka, sedangkan ini maskot Pak Haji yang putih penting ini, harganya masuk. Yang penting harganya silahkan teman-teman, yang penting harganya masuk. Boleh. Kebetulan yang paling jumbo yang maskot sapi PO yang tepat di samping saya. Seperti itu teman-teman, informasinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.